Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubu Allah 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sadaqallahul 'azim. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah sampai dengan detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertaubat kepadanya. Kemudian selawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kagepuudip gedanya menciptakan makhluk. Salah sebuah makhluk adalah manusia, yang mana manusia yang Allah ciptakan manusia yang maksum, yaitu para nabi. Para nabi adalah salah sebuah daripada makhluk Allah yang Allah jaga, salah sebuah makhluk Allah yang Allah pelih daripada dosa. Namun Allah juga menciptakan gedanyo-gedanyonyo sebagai manusia biasa. Gedanyo-gedanyonyo manusia yang penuh dengan dosa, manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang hana pernah tro-tro, manusia-manusia yang senantiasa mencintai dunia. Padahal gedanyo tepu yang bahawa dunianya adalah salah satu tempat persinggahan. Dunianya adalah siat sagai, bahkan gepegak sabuh perbandingan. Dunianya adalah laksana sidra urung inang yang cukup tatatari, sehingga barang siapa yang berada di dunia, mereka akan lalai, lalau, sibuk untuk mita dan mita. Ketika mencari sesuatu untuk kehidupan dunia, kadang-kadang di urungnya hana perlihat kalian, apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu baik, apakah itu diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Makanya manusia gedanyo-gedanyonyo adalah urung-urung yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hana dosa dengan abah, na dosa dengan perkataan. Kadang-kadang hana dosa dengan abah dan perkataan, tapi pikiran gedanyo sangat-sangat kuto. Pikiran gedanyo merencanakan sesuatu yang Allah tidak ridha. Pikiran gedanyo tak pakaikan untuk memikirkan bagaimana Islam itu maju. Kan tak pakai untuk Islam bagaimana Islam megah. Tetapi pikiran yang nabak gedanyo kadang-kala senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dunianya na dua dro urung. Yang pertama urung-urung yang pubut dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah urung-urung yang pubut dosa tetapi tidak pernah bertaubat kepada Allah. Pajan masa taubat ketika golom mati, menyekatruk nyawang pada tenggorokan, diistilahkan dengan gharqa, maka ketika itu taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18, Allah menjelaskan kepada dua urung tersebut. Yang pertama Allah menjelaskan, innamat taubatu 'ala Allah lillazina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keburukan dengan bodohnya. Sebab bodoh gedanyo, sebab bangai gedanyo, sebab gedanyo dipelalele dunia, sebab gedanyo dipelalele kekuasaan, sebab gedanyo dipelalele jabatan, sebab gedanyo dipelalele dengan kebisehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sehat tersebut
kebodohan katanya untuk melakukan keburukan kepada Allah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat kepada Allah. Min qarib pajan min qaribnya ketika ajal golom teruk. Nyan jino tengah taduk-duk lagi nyo. Tatepu yang bahawa detiknya ajal golom teruk bagatanya. Maka ketika itulah dia bertobat. Senantiasa meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Laki ampun kepada Allah. Lanjut dengan bahasa Arab, dengan bahasa Aceh, ataupun dengan bahasa Indonesia. Leung jaro laki ba Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu banyak dosa yang aku lakukan, ya Allah. Dosa seluruh anggota yang engkau berikan kepadaku, ya Allah. Dosa indra-indra yang engkau ciptakan kepadaku, ya Allah. Dosa-dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, bahkan seluruh tubuhku dari ujung sampai ujung kaki, ya Allah, selalu melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Hari ini, detik ini, saya jazamkan kepada diriku, ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Hanlilung pubut dosanya, ya Allah. Baik sampai ketika engkau mengambil aku kembali kepadamu dalam keadaan berdosa. Ya Allah, ya Rabbi, begitu banyak dosa yang aku lakukan, tetapi aku yakin bahawa pengampunanmu lebih besar. Lagi ampun ba Allah. Karena dosa yang gede yang puput raya. Tetapi Allah yang Ghaffar, Allah yang pengampun. Ampunan Allah lebih raya daripada dosa yang gede yang puput. Maka golongan orang yang pertama, summa yatubuna min qarib, mereka meminta ampun kepada Allah sebelum ajal tiba. Faulaika yatubullah alaihim, maka mereka itulah orang yang bertaubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu mengetahui lagi maha bijaksana. Allah cukup datat bijaksana Allah. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah, barang siapa yang menyesal atas dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa tersebut, pernah berzina, pernah membunuh, pernah melakukan dosa-dosa yang lain yang cukup tak raya, yang kadang-kadang tak ingat kerodahan tajud mengingat penyandi raya dosa. Bahkan jangankan membunuh orang lain, kadang-kadang urung cik ditapuh mati. Begitu besar dosa yang kita lakukan, tetapi ketika kita bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat gedanya. Allah akan mengampuni dosa gedanya. Dan gedanya tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah. Dan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah model yang pertama. Model yang kedua, walaysatut taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidak adalah taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sehingga telah hadir kepada mereka kematian. Hana taubat kepada urangnya. So urang yang katru hadaral maut, kematian katru bak gedanya. Iaitu ketika ajal telah sampai pada tenggorokan. Ketika malik maut katruk sajan gedanya, nyawang beuk teh tu untuk ditubit daripada tubuh gedanya, maka bawa denyan gedanya menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lung ya Allah cip urolang maksud kepada roni Allah. Ya Allah, lung tiap saat berdosa kepada roni ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Inni tubtu al-an qala Inni tubtu al-an. Orang tersebut berkata, sesungguhnya aku tobat sekarang ya Allah. Itobat di urangnya. Tetapi nyawang katruk pada tenggorokan. Maka ketika itu Allah tidak menerima lagi taubat gedanya. Urang-urang yang hana diterima taubat, salah satunya adalah ketika dia bertobat dan nyawa telah sampai pada tenggorokan yang dikatakan dengan gharqa. Nyawang katruk bak tenggorokan, nyan hanale cara ada taubat. Walaupun kamu menyesal tak degede, cukup jaida syalung pubut, cukup jaida syalung pubut, maksiat long sabe-sabe ya Allah, nepa ampun long ya Allah. Hanale diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanale
Ketika nyawang katruk bak tenggorokan. Pajan nyawang nyantruk bak tenggorokan. Hana tak tujan. Kadang-kadang tengok tadu, kadang-kadang tengok tadong, kadang-kadang tengok tajak, kadang-kadang tengok tak kerja, kadang-kadang tengok tak Hana tak tujan kapan nyawang truk bak tenggorokan yang hana tak tujan. Maka kematian tersebut adalah satu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tubit daripada maksiat, senantiasa bertaubat kepada Allah. Baik sampai ruh pada golongan yang kedua, yaitu orang yang tidak lagi diterima taubat oleh Allah walaupun mereka mengatakan inni tubtu al-an. Ikut lewatnya lung taubat ya Allah. Lung taubat ya Allah. Nabi ya Allah umu kepada lung siatu ya Allah. Ubina semayang-semayang yang pernah lung kubah akan lung qada mandum ya Allah. Ya Allah, Nabi umu siatu kepada lung ya Allah. Aurat-aurat yang pernah lung buka lung lagi ampun kepada ron ya Allah. Ya Allah, Nabi umu kepada lung siatu ya Allah. Lung anu durhaka kepada orang syik ya Allah. Bahkan kadang-kadang lung hana ada kuinyan ya lung. Kadang-kadang lung hana do akuinyan mak lung. Lung urung yang durhaka ya Allah. Nabi umu siatu untuk lung wabak urung cik lung untuk laki ampun ya Allah. Hana lung permun urung cik lung ya Allah. Padahal iganyan ka sakit-sakit ke batenyan. Padahal iganyan hana sama kalan di rumah tinggal sidra ke. Ilung siro anu kajaya ka kaya bawatenyan. Tetapi lung hana lung permun kepada urung cik lung ya Allah. Nabi umu lung siatu lung dakwa lung laki ampun kepada urung cik lung. Tetapi hana le terima taubat katanya. Maka bawa tenyan ketika umur, ketika ajal katruk bak tenggorokan, malaikat geplumah apa yang pernah kita lakukan, menyebah saji gaset ulik dia gebuta lo. Gebuta maka bawa tenyan detik-detik terakhir kematian gede udah nonton, gede udah nonton. Dupna le kebaikan yang gede pubut. Dupna le keburukan yang gede pubut. Nyan mandum-mandum tan nonton le gedanya. Oh, pada saat gaset geputa gaset yang got, maka dengan rasa senyum tak kalan. Oh, geputa gasetnya gaset yang bro, dengan rasa cemberut, itu biar reuh lepia kepada gedanya menyesal kepada Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang lumpuh buat. Maka bawa dengan hana leg terima taubat li Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Kemudian yang siro tu sabuh manusia tu yang hana terima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urung-urung kafir yang mati dalam keadaan kafir. Getanya pelaku maksiat mati dalam maksiat pun hana terima taubat oleh Allah taala apabila menyesal katruk nyawang pada tenggorokan. Yang kedua orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah utuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hak, telah menyampaikan kebenaran, tetapi hai itim beriman. Hai itim kun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai itim kun. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir. Orang-orang tersebut pun tidak diterima taubat oleh Allah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka lah Allah siapkan kepada mereka azaban alima, azab yang cukup tak dahsyat, azab yang cukup tak sakit, azab yang hana pernah takalan di dunia yang di tingkat azab. Monya masalah kameng le tak peluk kulit tak peluk nyan golong ke kira sakit. Monya tak kira binatang le tak peluk kulit tak peluk hana ke kira sakit. Monya gedanyo hidrop diikat di sia di ruah ia boh kuyun, dibuh ia capli, hana lam rasa sakit. Sakit tak ketika azab Allah Subhanahu wa taala. Sakit tak ketika le gede dalam neraka. Sakit tak ketika Allah Subhanahu wa taala gebi azab kepada gedanyo. Maka gebenan dengan azaban alima, azab yang sangat luar biasa azab tersebut. Hai dah bayangkan. Hana po dai akun Allah nyan perkara kamati teman. Wadai kamati kalau ilang urusan pokoknya idonya akan je tamudip yang galak deh. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, yang bahwa matinya adalah awal daripada kehidupan. Udip di dunia, beik tak susah mentang napat tak pegahaba. Beik tak susah mentang napat tak lakai bantu ba urung-urung selingkah. Beik tak susah mentang napat tak curhat. Tetapi ketika awal kehidupan baru iaitu kematian, hana ada dapat begah.
Musapat hana dapat pegah. Menyana amai kaku ngon sebagai amai. Menyana amai kaku. Masalah harta jariah dan masalah anak yang saleh yang tergantung kepada gedanya. Menya gedanya pelaku maksiat, maka apa ni anak yang saleh teman. Bak tempat yang buat dia tak ajuk anak tu. Bak tempat-tempat agama ya tak ajuk anak tu. Hana masa depan ni berah. Apa ni anak yang saleh teman? Memburu puluhan juta bahkan ratusan juta habis untuk tamita kesenangan dunia. Ngak merempek pangkat bulan, ngak merempek pangkat pulin, ngak merempek kerja bulan, ngak merempek kerja pulin. Untuk tapu kuliah anak habis peng 50 juta tetapi untuk tajak buat ya tu. Bahkan kadang-kala anak katanya tingkat umur SMA ke haid dato le. Baik tak pegah ke kuliah. Umur SMA mentang ke haid dato le. Pakan nyak hana kajak buat, long ke SMA. SMA hana kajak buat le. Teman je bak mak ke? Halah, si bro itu kan biasa saja. Memaklum ke hana gayuan ayo irawan. Pernah terjadi yang terjadi jino. Sidro guru idrop dilapor gara-gara gedenda anak miat hanai semayang di rumah pula. Nyandi tingkat moral gedanya. Anak hanai semayang gayuan di rumah pula kemudian kesepot dilapor bak polisi sampai inohat mentang bermasalah. Nyan bakar semayang. Padahal si barang kaso yang kubah semayang ketika truk wate asa. Katruk wate asa hana di semayang asa kemudian katruk wate maghrib maka orang tersebut diminta taubat kepada Allah. Jak tungku imum, jak tungku kadhi pulan. Semayang asa kali semayang, golom tungku imum, ya kata. Biu kata salat. Monyo dikerjakan boleh-boleh saja. Monyo hana dikerjakan abih wate maghrib hana dikerjakan. Truk wate Aisyah mantang dalam keadaan meninggalkan salat asa, urang nyan kajit koh takwa. Halu darah. Termasuk orang yang halu darah al-tariku salah. Orang yang meninggalkan salat. Cuman tak fikir-fikir tak gerau tu. Monyo ipoh long, kira-kira sah boh. Draw tak fikir. Umur 18 tahun, umur 17 tahun, umur 19 tahun, umur 15 tahun, umur 16 tahun. Rata-rata nada kubah semayang wajar-wajar saja. Maka legedanyonya adalah ketika semayangnya hana tak anggap sesuatu yang penting, hana tak anggap sesuatu kebutuhan, maka urung-urung yang tinggal semayang lagi kebegah bunuh adalah sabuh wate di kubah semayang, druk bawa wate lain giu taubat, giu qadha semayang haitim qadha dan haitim taubat, la abih watenya, maka qadhi jutkoh takwa urung yang tinggal semayangnya. Yang bandingkan tentang semayang. Maka urung-urung yang model yang keduanya adalah pelaku maksiat, terkejut ke maksiat wate katruk malik maut, katruk nyawang pada tenggorokan, gelake ampun ba Allah Subhanahu wa taala hana lege pampun. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang hana itamong Islam dalam wate sehat. Oh katruk nyawang pada tenggorokan, kemudian itamong Islam, maka pun hana lege terima taubat orang tersebut. Oleh karena demikian, gutanyonyo para santri mamandum mentang Allah bi sehat, mentang Allah bi udip, mentang Allah bi kesempatan, maka bertobatlah kepada Allah. Menyena semayang-semayang yang tinggai. Nawit jaro-jaro naju masing-masing. Ilung pulan tenggai semayang, ilung pulin tenggai semayang qadha, semayang qadha aju. Makin trip makin haik na qadha. Menyajinau hana na qadha pajan na qadha watai ka putih o. Tajak payah pakai dungkar. Jino qadha laju semayang qadha beli tinggai. Menyatanyo mentang tak buka aurat, urinang mentang kebuka ulai, urinang mentang gejak dengan hana mentuk aurat. Na tepu bahawa nyandro nakah tengah na persiap apoi neraka ke drawana. Tengah na pedip apoi saban lagi tak pedip apoi di kok rumah dan tut engkut. Nyan lagi tan tut drawa dicit. Igetayo agam pun lagi nyan urang katuha-tuha mentang ngaliwa puntung, mentang ngaliwa bola balap keno balap gede. Maka ketika nyan li getanyo tengah tak persiap apoi lagi tan tut engkut di kok rumah. Maka sungguh sangat menyesal ketika kita hana tak temu taubat. Pulang perkara puasa,
Puasa yang tinggal gelom nekada bagi urino yang cukup datat bahaya. Saboh watai tinggal puasa siuro mesti tinggal. Tinggal bak tahun 2015. Nyo ka tahun 2020 he. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 22, 20 8 tahun ka tinggal. Payah boh fidyah dalam siuro saboh mon. Kali laju. Dalam situn melingkar saboh mon. 2 tahun 2 boh mon. 5 tahun 5 boh mon. Puasa wajib qada fidyah wajib. Ulam yang tinggal tu 15 orang. Oh dapat ka saboh tronton. Tak klik tu. Ananganku boleh ya Allah. Oh ka saboh tronton. Watai mentang dit ba. Oleh karena demikian, 2 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saboh golongan orang pelaku maksiat tetapi dia masih sempat bertobat, Allah menerima taubat orang tersebut. Yang kedua adalah pelaku maksiat dan orang-orang kafir, mereka yang tidak mampu bertobat dan taubatnya tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan nyan menjadi gambaran bagi kita nyo. Baik sampai ruh kita nyo pada golongan yang kedua. Yang kaget lagi nyo god tamalake ba Allah bersabar-sabar god. Ya Allah, istiqamahkan aku ya Allah di dalam kebaikan. Ya Allah, Nabi lung senantiasa begod ya Allah, sehingga ketika lungwo kepada roh Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Baik sampai ketika lungwo kepada roh Allah dalam keadaan suul khatimah, lung jamun cukup god ya Allah, ban mati maksiat naudzubillahi min dzalik. Maka tamalake gedayo yang ka god-godnya sabi-sabi god sampai Allah gecok pulang gehui gedanyo. Maka inilah nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat.